Kenalkan, saya Rana Permatasari Bersubayang dengan NPM 2234021 dari kelas 6 MH. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat uji validitas dan reliabilitas serta normalitas dan juga multikolinialitas dengan alfa 5%. Begitu juga setelah terpenuhinya uji asumsi klasiknya, maka saya akan melakukan pengujian regresi linear berganda serta menjelaskan koefisien determinasi, fungsi regresi linear berganda serta uji hipotesis parsial dan juga simultan dengan dengan ketentuan alfa 10% karena saya merupakan NPM ganjil. Baik, tidak berlama-lama saya akan langsung menjelaskannya bagaimana cara membuat validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu kita ke analyze, kita pergi ke korelasi, biflet. Di sini saya hanya menjelaskan satu variabel saja ya teman-teman. Sisanya sebelumnya saya sudah membuat semua datanya selesai. Jadi ini untuk membuktikan bahwa saya yang membuat data tersebut. Baik, di sini kita akan memasukkan variabel LOI beserta totalnya ya teman-teman. Serta total, jangan lupa dengan total LOI. Baik, ini kita klik OK. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Ini korelasi untuk LOI. Sebelumnya saya telah membuat hasilnya. Ini korelasi untuk LOI, ini korelasi untuk KP, ini untuk korelasi KL, dan juga ini korelasi untuk KPS. Baik, di sini akan saya menjelaskan bagaimana cara membuat reliability. Dengan cara yang sama teman-teman. Kita pergi ke analyze, tapi kita sekarang bagian scale. Kita pilih reliability. Ini juga saya buat satu ya teman-teman, di mana di validitas tadi kita masukkan total LOI, sedangkan di reliabilitas kita tidak masukkan total LOI. Jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman, jangan lupa di bagian statistiknya, kita pilih scale dan juga scale if delete. Baru kita continue ya teman-teman. Kita klik OK. Maka hasilnya seperti ini untuk reliability ya teman-teman. Jadi sebelumnya data saya itu seperti ini. Sama. Ini reliability untuk LOI, reliability untuk KP, ini reliability untuk KL, dan juga reliability untuk KPS. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian regresi ya teman-teman. Sama, tetap di bagian analis juga teman-teman. Di sini kita tetap berada di analis, tapi kita pilih regresi teman-teman. Di sini kita pilih linear, di mana linear regression. Di sini di bagian dependen ini teman-teman, jangan salah ya teman-teman, di mana di bagian dependen ini merupakan variabel Y, yaitu total kepuasan konsumen, di mana ini merupakan variabel dependennya teman-teman, dan juga variabel independennya yaitu total loyalitas atau X ya teman-teman, ini X1, ini X2, dan juga ini X3, yaitu total loyalitas, kepuasan kualitas produk, dan juga kualitas pelayanan. Baik, di sini kita masuk ke plots. Di sini kita pilih histogram. Ini untuk mengetahui uji asumsi klasiknya teman-teman. Ini juga statistik, kita pilih collinearity. Di sini di mana collinearity ini akan muncul satu tabel teman-teman di samping total KPS. Oke, setelah ini kita klik save. Baru kita klik residual yang bagian ini. Kita klik continue teman-teman. Baru kita klik oke. Maka muncul datanya seperti ini ya teman-teman. Data yang saya peroleh sebelumnya itu eh, bakalan tetap sama seperti ini ya teman-teman, yaitu ini. Ini data yang saya peroleh di bagian regresi teman-teman. Baik itu dengan histogramnya dan juga regresinya semuanya ya teman-teman. Di end part test ini pasti teman-teman penasaran dari mana ya teman-teman. Ini yang saya kasih tahu tadi, di mana di kolom yang bertambah tadi teman-teman, di sini. Di sini di ini kita klik seperti ini di res, baru kita ke analyze, baru kita pilih interpret text teman-teman. Di sini tergantung laptop bawaan masing-masing ya teman-teman. Ini kita pilih one sample, eh, Kolmogorov dan Smirnov teman-teman. Di sini kita masukkan residual ya teman-teman. Di sini baru kita klik OK. Maka muncul end part test-nya teman-teman. Jadi sama ya teman-teman, sama hasil yang telah saya peroleh itu ini. Jadi di sini saya bisa simpulkannya teman-teman, di mana bahwa di data validitas sama reliabilitas itu sama-sama valid teman-teman. Karena kenapa saya bilang valid? Karena nilai simultannya itu eh,
lebih kecil daripada per value teman-teman dibandingkan dengan alpha, di mana per value saya lebih kecil, per value yang saya peroleh lebih kecil daripada alpha, di mana alpha yang saya gunakan itu 5% teman-teman. Jadi di sini dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur konstruk masing-masing. Yang dimaksud adalah H ditolak dan H1 diterima. Di bagian reliabilitas juga seperti itu ya teman-teman. Dari data yang saya peroleh, bahwa course alpha yang saya peroleh itu teman-teman eh, lebih besar daripada syarat eh, syarat alpanya ya teman-teman, di mana 0,60. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa LK, KP sama juga KP dan juga KPS ini lebih besar teman-teman course alpha saya yang saya peroleh. Maka di sini saya bisa eh, simpulkan bahwa hasil yang saya peroleh juga reliable. Dan juga normalitas teman-teman. Di bagian normalitas ini juga saya peroleh bahwa hasil simultan saya itu lebih besar dibandingkan dengan alfa saya, teman-teman. Jadi di sini menjelaskan bahwa HO berdistribusi normal atau HO itu diterima ya, teman-teman. Hasil normalitas ini saya akan jelaskan nanti dari mana saya ambil. Baik, di situ juga dengan datanya juga itu lengkap teman-teman, dengan uji multikolonialitas juga teman-teman, di mana data VIF saya itu lebih kecil daripada 10 karena saya merupakan NPM ganjil. Jadi syarat VIF itu teman-teman agar tidak terjadi multikolorasi itu apabila nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,1 atau VIF-nya itu lebih kecil dari 10. Jadi data yang saya peroleh teman-teman, di mana di total LOI itu ternyata VIF-nya itu lebih dari 10. Jadi ini terjadi multikoliniaritas. Sedangkan di KP sama KL itu VIF-nya itu kurang dari 10. Jadi ini tidak terjadi multikoliniaritas. Saya akan jelaskan dari mana saya ambil itu ya teman-teman. Baik, analisis regresi linear bergandanya juga saya peroleh, yaitu Y sama dengan minus 6,642 tambah 0,505 x1 tambah 0,158 x2 tambah 0,074 x3. Ini adalah persamaan regresi yang saya peroleh teman-teman. Begitu juga dengan uji F-nya, di mana hasil yang saya peroleh itu teman-teman, simultan saya itu lebih kecil daripada syarat yang saya pakai, yaitu 10%, maka terbukti ya teman-teman, di sini simultan saya 00. Maka hasilnya itu adalah H0 ditolak dan HI diterima. Artinya secara simultan loyalitas konsumen serta kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada alpha 10%. Begitu juga dengan uji hipotesis parsialnya teman-teman. Saya membuat kesimpulan bahwa pada LOI itu H0 itu ditolak karena simultannya itu lebih kecil daripada syarat alpanya teman-teman. Sama juga dengan KP di sini ya teman-teman, nampak juga hasil simultannya. Tapi di bagian kepuasan kualitas kepelayanan itu kita nampak bahwa simultannya itu lebih besar daripada syarat alfanya 0,1 teman-teman, atau 0,10. Jadi di sini HO-nya diterima. Jadi bisa disimpulkan bahwa di loyalitas itu terjadinya signifikan, eh, terus KP juga signifikan, dan total kepuasan pelayanan itu tidak signifikan teman-teman. Baik, di sini saya akan jelaskan dari mana saja yang saya ambil tadi dari hasil ini ya teman-teman. Yang pertama itu uji validitas. Sudah saya jelaskan dari tabel ini, semua ini teman-teman sampai reliability dari hasil simultannya. Serta kalau di regresi itu teman-teman di bagian normalitas itu di sini di paling bawah, yaitu untuk normalitas ini teman-teman di sini. Ini data yang saya peroleh, itu data yang saya simpulkan tadi teman-teman. Sedangkan di multikolonialitas itu dibagi toleransinya tadi teman-teman yang sudah saya bilang ini. Syaratnya jika lebih dan jika kurang. Eh, maka ini adalah hasil yang saya peroleh tadi. Dan juga pada linear berganda tadi, ini teman-teman dari sini Y, X1, X2, X3. Jadi itu yang persamaan linear yang telah saya sebutkan tadi. Begitu juga dengan hipotesis atau uji F atau bisa kita katakan simultan teman-teman. Kita ambil dari bagian ANOVA. Di sini di bagian ANOVA, di di bagian ANOVA ya teman-teman. Ini di sini bisa kita simpulkan.
F sama simultannya teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini hasil yang saya peroleh yang saya sudah pindahkan ke Word. Begitu juga dengan parsial itu diambil di bagian koefisien. Ini teman-teman, dari sini. Dari sini data yang saya peroleh itu juga sama semua data yang ini yang saya pindahkan ke dalam Word tadi teman-teman. Mungkin demikian kesimpulan atau penjelasan yang bisa saya beritahu. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih.